Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul The Walking Dead Daryl Dixon. Bagi kalian yang pernah menonton series The Walking Dead, mungkin sudah tak asing lagi dengan nama Daryl Dixon. Series ini akan berfokus dengan petualangan dari Daryl Dixon yang terdampar di negara Perancis. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan Daryl yang tersadar di tepi pantai dan merasa bingung tentang di mana dia. Mengingat, jika di series The Walking Dead, Daryl dikabarkan menghilang yang entah kemana. Ternyata, dia terdampar di sebuah tempat yang tak tahu di mana. Daryl lalu berjalan menuju kota untuk mencari informasi dan juga mencari minuman sebab ia yang merasa sangat haus sekali. Ketika memasuki sebuah kapal, Daryl menemukan peta dari Perancis yang berarti bahwa dia sedang berada di Perancis. Malam harinya, Daryl memilih untuk beristirahat dan mengumpulkan berbagai barang untuk mencari bantuan di luar sana. Tak lupa, ia juga membawa sebuah tongkat besi untuk berjaga-jaga. Hari demi hari pun mulai dilalui oleh Daryl. Daryl masih terus melanjutkan perjalanan dan belum menemukan satu orang pun. Sampai-sampai ia berpikir apakah semua orang di negara ini mungkin telah berubah menjadi zombie. Setibanya di sebuah gudang terbengkalai, Daryl berniat memasukinya barangkali menemukan sesuatu yang bisa berguna. Namun, tanpa disadari, gudang itu dipenuhi oleh zombie yang kelaparan. Dengan sekuat tenaga, Daryl mencoba membunuh semua zombie dengan tongkat besi yang ia bawa. Saat salah satu zombie menyentuh tangan dari Daryl, tangannya pun langsung melepuh seakan para zombie ini mengandung larutan asam. Setelah membunuh semua zombie, Daryl pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tak lupa, ia mengobati tangannya yang terluka dengan perbekalan medis yang ia bawa. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Daryl pun bertemu dengan dua penyintas asing yang berbicara dengan bahasa Perancis. Daryl pun merasa tak mengerti dan mengatakan bahwa dia hanya bisa berbahasa Inggris. Seorang wanita yang bernama Mary Bell pun lalu mengatakan bahwa dia sedikit paham dengan bahasa Inggris. Mary Bell lalu bertanya kepada Daryl tentang dari mana asalnya. Daryl pun menjawab bahwa dia berasal dari Amerika dan terdampar di negara ini. Mary Bell lalu menawarkan Daryl berbagai apel barangkali dia merasa lapar. Tak lama kemudian, datanglah kedua orang yang berniat menangkap Mary Bell karena dia yang ketahuan mencuri. Daryl yang mengira jika kedua orang itu berniat berbuat jahat kepada Mary Bell, ia pun langsung mengajar mereka semua.
Namun, Maribel malah membunuh kedua orang itu dan juga memukul Daryl hingga dia tak sadarkan diri. Tak disangka, Maribel malah mengkhianati Daryl dengan mengambil perbekalannya. Ketika siuman, Daryl melihat dirinya yang berada di sebuah biara dan mencoba bertanya dengan bahasa Inggris. Seorang biarawati bernama Isabel yang bisa berbahasa Inggris pun mengatakan bahwa Daryl ditemukan tak sadarkan diri. May I? Isabel lalu bertanya tentang dari mana Daryl berasal, mengapa dia bisa berada di tempat ini. Daryl pun menjawab bahwa dia berasal dari Amerika dan terdampar di tempat ini. Isabel lalu mengajak Daryl untuk berkeliling di dalam biara. Isabel menjelaskan bahwa biara ini hanya dihuni oleh para suster. Meski begitu, mereka mempunyai persenjataan untuk membela diri dari dunia luar. Mereka bertahan hidup dengan beternak dan juga berkebun. Just fund our mission. The Abbey was already being modernized by the time Saat tengah menikmati makanan, Daryl didatangi oleh seorang bocah bernama Lauren yang sangat jenius dan juga pintar. Bahkan, Lauren bisa berbahasa Inggris meski usianya masih anak-anak. Beralih ke Maribel, ia pun ditemui oleh seorang pria bernama Don yang merupakan kakak dari kedua orang yang dibunuh oleh Maribel. Don lalu bertanya kepada Maribel bukankah adiknya sedang mencarinya. Maribel pun menjawab bahwa ia belum bertemu siapapun. Menyadari jika Maribel sedang berbohong, Don pun langsung mengajar kakek dari Maribel dan juga membunuhnya. Pada akhirnya, Maribel pun mengakui semua bahwa adik dari Don telah dibunuh oleh orang Amerika. Kembali ke Daryl, ia pun merasa terkejut setelah melihat Lauren yang mendoakan seorang zombie. Isabel mengatakan bahwa zombie itu adalah pastor di biara ini yang bernama Pastor Jin. Mereka sengaja tak membunuhnya sebab merasa tak tega. I've been waiting for you. Beralih ke Don, setelah menemukan adiknya yang sudah berubah menjadi zombie, ia pun langsung menangis dan bertanya kepada Maribel tentang siapakah orang Amerika itu. Maribel pun lalu menuduh Daryl yang melakukan semua ini. Kembali ke Daryl, karena badannya sudah fit, ia pun memutuskan untuk pergi dari biara dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari jalan pulang ke Amerika. Tak lupa, Daryl berterima kasih kepada Isabel atas pertolongannya. Di tengah jalan, saat Daryl melihat sekelompok pasukan bersenjata, ia pun langsung bersembunyi di semak-semak. Ternyata, pasukan bersenjata itu adalah Don dan pasukannya yang menuju ke biara. Don lalu memaksa masuk ke biara dan bertanya kepada kepala suster apakah ada orang asing dari Amerika yang pernah kemari. Kepala suster pun menjawab bahwa orang yang dicari Don telah pergi. Namun, Don masih tak percaya dan menggeledah semua tempat. Beberapa saat kemudian, kembalilah Daryl ke dalam biara karena mengira jika orang-orang di dalam biara sedang dalam bahaya.
Sebagian besar suster pun juga dibunuh oleh bawahan dari Don. Daryl yang bersembunyi di dalam biara lalu membunuh pasukan dari Don satu persatu. Don yang tersisa pun lalu berniat melarikan diri dari sana. Kepala suster yang tengah sekarat pun lalu memohon kepada Daryl agar membawa Lauren ke sebuah gereja tua bernama The Nest. Cerita kemudian memperlihatkan kilas balik dari Isabel saat wabah zombie baru menyebar di Perancis. Saat itu, Isabel yang baru pulang dari kerja pun merasa bingung sebab banyak orang yang tiba-tiba berubah menjadi zombie. Beruntungnya, suami dari Isabel yang bernama Quinn pun tiba tepat waktu dan menyelamatkan Isabel dari kerumunan zombie. Isabel lalu kembali pulang ke rumahnya untuk menjemput sang adik yang bernama Lily yang tengah hamil. Beralih ke masa sekarang, Daryl bersama Isabel dan seorang suster bernama Sylvie pun kini mulai melakukan perjalanan. Daryl lalu bertanya kepada Isabel mengapa Lauren harus dibawa ke The Nest. Isabel pun menjawab bahwa semua ini adalah amanah dari Pastor Jean. Okay, ask me another. Let me take a thought. How about a quiet one? Di tengah jalan, Daryl terpaksa melepaskan kuda mereka untuk memancing perhatian dari sekumpulan zombie yang menghadang jalan. Daryl lalu mengajak Isabel dan yang lainnya untuk berjalan kaki. Ketika melewati area hutan, Daryl melihat seorang pria dan langsung mengejarnya. Ia mengira jika orang itu berniat berbuat jahat kepada mereka. Tak diduga, Daryl malah tertangkap oleh sekelompok orang dan dibawa ke sebuah tempat. Pemimpin kelompok itu yang bernama Lou pun lalu bertanya tentang apa yang mereka lakukan di tempat ini. Isabel pun lalu menjawab bahwa dia sedang menjalankan misi keagamaan dari biara. Mendengar hal itu, Lou pun langsung membebaskan mereka. Lou lalu mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Isabel lalu berkata kepada Lou jika Daryl tak bisa berbahasa Perancis sebab dia adalah pastor dari Amerika. 18 now. Older ones were dropped off at school. Karin was left here in a basket. Isabel terpaksa berbohong agar Lou dan kelompoknya tak mencurigai Daryl. Lou lalu memperlihatkan tetua di kelompok mereka yang bernama Dobis yang tengah sakit. Kemudian, Lou mengajak mereka untuk makan bersama. Daryl lalu mencoba bertanya kepada Lou mengapa dia tak mencarikan obat untuk Dobis. Lou yang bisa berbahasa Inggris pun menjawab bahwa obat mereka telah diambil oleh seorang pria yang berasal dari kastil. Ia pernah melakukan serangan balik ke kastil itu namun gagal total, sebab pemilik kastil itu sangat ahli menggunakan senjata. Lou juga menjelaskan jika salah satu bawahannya telah disandera di dalam kastil. Mendengar hal itu, Daryl lalu menawarkan bantuan kepada Lou untuk pergi ke kastil. Ia akan membantunya melawan orang yang ada di kastil.
I mean, if this guy raided all the drugstores, Cerita pun kemudian kembali memperlihatkan kelas balik dari Isabel yang diajak pergi oleh Queen dengan meninggalkan Lily. Queen berpikir jika Lily hanya akan menghambat perjalanan mereka. Mendengar hal itu, Isabel malah meninggalkan Queen di tengah jalan dan lebih memilih untuk pergi bersama adiknya. somewhere safe, right? Okay. Di tengah jalan, Lily malah tergigit oleh zombie ketika keluar dari dalam mobil. Karena tak ada dokter yang bisa menolong di masa ini, Isabel pun terpaksa membawa Lily ke sebuah biara untuk melahirkan di sana. Tepat saat Lily telah melahirkan, dia pun langsung berubah menjadi zombie. Namun, anak dari Lily atau Lauren tetap lahir sebagai manusia. Dari kejadian ini, Pastor Jean menganggap bahwa Lauren adalah anak yang istimewa. Pastor Jean percaya jika Lauren akan menjadi juru selamat. Ternyata, inilah alasan Pastor Jean mengapa Lauren harus dibawa ke The Nest. Bienvenue. Kembali ke masa sekarang, diperlihatkan Daryl bersama Lou yang mulai pergi ke sebuah kastil yang dimaksud oleh Lou. Namun, saat hampir tiba di sana, Lou malah dikurung oleh Daryl di sebuah gudang agar Lou tak terluka. In there. Besides, I'm better off on my own. Daryl lalu diam-diam masuk ke dalam kastil dan menemukan bawahan dari Lou yang tengah disandra. Beberapa saat kemudian, sebuah peluru pun hampir mengenai tubuh dari Daryl. Menyadari jika pemilik kastil bukan orang sembarangan, Daryl pun langsung berhati-hati. Daryl yang berpengalaman di dunia luar pun lalu diam-diam masuk dari belakang dan berhasil menangkap pemilik kastil. Kemudian, dia mengambil semua barang beserta obat yang bisa dimanfaatkan. No home, asshole. Saat Daryl akan membawa pemilik kastil itu kepada Lou, pemilik kastil itu pun malah memberontak yang membuat Daryl bersama pemilik kastil itu malah terjatuh ke bawah bangunan yang dipenuhi oleh banyak zombie. Beruntungnya, Lou datang tepat waktu dan langsung menurunkan tali untuk menyelamatkan Daryl. Kemudian, mereka pun berjalan kembali pulang. Saat sudah tiba, Lou mendapatkan kabar buruk jika Dobis mengembuskan nafas terakhir. Meds were never gonna help. So what are we gonna do without her? Setelah melakukan pemakaman, Daryl bersama Isabel dan yang lainnya pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju ke The Nest. Sebagai balas budi, Lou memberikan seekor kuda dan perbekalan makanan bagi Daryl dan kelompoknya. Yeah, I know you do. Setibanya di sebuah tempat, Daryl menemukan sebuah gedung radio yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk menghubungi teman-temannya yang ada di Amerika. Ketika Daryl memasukinya bersama Isabel, ia dikejutkan dengan pemilik gedung itu yang mengatakan bahwa semua radio tak berfungsi. I speak. Sky.
Pemilik gedung itu malah mengajak Daryl bersama Isabel untuk menyaksikan pertunjukan yang ia buat sendiri. Pertunjukan itu mengenai berbagai zombie yang ia jadikan sebagai pemain musik. Merasa jika semua ini buang-buang waktu, Daryl langsung mengajak Isabel untuk pergi dari sana. Tak diduga, sudah banyak zombie yang mulai berdatangan karena suara musik yang berasal dari dalam gedung. Singkat cerita, tibalah mereka di kota Paris. Mereka pun lalu bertemu dengan seorang pria bernama Valo yang ternyata adalah sahabat dari Pastor Jean. Isabel lalu menjelaskan bahwa dia berniat untuk pergi ke The Nest sesuai amanah dari Pastor Jean. Mendengar hal itu, Valo bersedia mencarikan jalan alternatif untuk menghindari kerumunan dari zombie di jalanan. Valo lalu mengajak Isabel dan yang lainnya untuk pergi ke tempat tinggalnya lebih dulu. Di sana, banyak sekali orang layaknya sebuah pemukiman. Looks like you got the tip knocked off. Isabel lalu bertanya kepada Valo apakah dia mengenal seseorang yang bisa membantu Daryl untuk pulang ke Amerika. Valo pun menjawab bahwa dia akan menyuruh kelompoknya untuk mencari informasi. I can take you to them. Beralih ke Don, diperlihatkan dia yang mendatangi seorang wanita bernama Kenneth yang memiliki kelompok terbesar di Perancis yang tengah mencari Daryl. Entah bagaimana Kenneth bisa mengenal Daryl. Kenneth menjelaskan bahwa Daryl telah mengacaukan eksperimennya. Don lalu diajak oleh Kenneth untuk pergi ke sebuah ruangan yang terdapat zombie eksperimen di sana. Kenneth lalu memberikan pasukan kepada Don untuk mencari Daryl. Kembali ke Daryl, dia pun diajak oleh Isabel untuk mendatangi rumah lamanya yang tak jauh dari sana. Isabel ingin mengambil foto dari Lily yang akan ia berikan kepada Lauren. Tak diduga, mereka harus menghadapi beberapa zombie yang ada di sana. Sepulangnya dari sana, Daryl bersama Isabel langsung diajak oleh Valo untuk menemui seseorang yang ada di sebuah bar. Orang itu memiliki koneksi dengan petugas kapal yang sering ke Amerika. Namun, setelah sudah bertemu, orang itu malah meminta bayaran yang tak masuk akal yang membuat Daryl merasa marah. What'd he say? To know what we've got. Oh, Both first. Come on, let's go. Tak lama kemudian, muncullah Queen yang ternyata adalah atasan sekaligus pemilik dari bar. Isabel yang melihatnya pun langsung terkejut dan tak menyangka jika Queen masih hidup. Queen lalu mengajak Daryl bersama Isabel untuk menjelaskan tujuan mereka. We've made a deal, Daniel. You got lucky. Taken over by... Namun, Isabel langsung menolak dan memilih untuk pergi dari sana, sebab ia masih merasa emosi kepada Queen. Daryl lalu bertanya kepada Isabel tentang apa hubungannya dengan Queen. Isabel pun menjawab bahwa Queen adalah mantan suaminya.
made a deal, but you got lucky. Office. Tak lama setelah perginya Daryl, datanglah Don bersama beberapa orang yang mencari Daryl. Quinn pun lalu mengatakan jika Daryl telah pergi. Ia juga memperingatkan Don agar tak membawa senjata lagi di tempat ini atau dia akan menghabisinya. Surprise. Madame Genet. Sementara itu, Daryl yang pulang ke tempat dari Valo berada, ia pun langsung diserang oleh Don yang telah tiba di sana. Pertempuran pun langsung pecah antara pasukan dari Valo dan pasukan dari Don. Daryl bersama Don lalu terlibat perkelahian lagi yang cukup sengit. Dengan seluruh pengalamannya, Daryl berhasil memenangkan pertarungan. Namun, Daryl langsung pergi bersembunyi setelah pasukan dari Don menembakinya. Dan kemudian, part yang pertama pun berakhir.